Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Untuk kali ini kita akan belajar manajemen keuangan ya. Tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke, untuk kali ini kita akan belajar investasi dalam efek ya. Kenapa manajer sebagai manajer keuangan di bank misalkan atau di perusahaan yang lain itu kita perlu tahu bagaimana investasi dalam efek gitu ya. Balik kalau di bank misalkan sumber dana kita kan dana pihak ketiga ya, kita harus memberikan bagi hasil gitu. Nah, kalau kita tidak bisa memutar baik itu dalam bentuk pembiayaan ataupun efek lain gitu ya yang bisa menghasilkan pendapatan, nanti bagaimana kita akan memberikan bagi hasil gitu. Jadi ketika kita mempunyai dana pihak ketiga yang cukup banyak, apalagi itu yang jangka panjang, kita harus bisa menginvestasikannya sebaik mungkin gitu ya, biar bisa menghasilkan pendapatan yang maksimal bagi perusahaan, bagi bank terutama khususnya dalam hal ini ya. Oke, kalau sekarang kita akan bahas investasi dalam efek satu-satu ya, tapi paling di sini efeknya ada obligasi, sukuk, sahamnya nanti ada saham biasa, saham preferen, dan juga reksadana ya, karena ini efek saja ya, investasi dalam efek saja. Oke, kalau obligasi, investasi itu sendiri apa sih? Oke, dalam investasi berasal dari bahasa Inggris ya, artinya asal katanya itu invest ya, invest yang berarti menanam. Kalau dalam bahasa Arab itu istihmaru. Istihmaru itu artinya menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya, itu menurut Pak Safi Antonio ya. Oke. Kalau dalam istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan, maksudnya perseroan ini perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan, dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang, tuh menurut Rahmawati ya. Oke, jadi di sini kalau investasi kita kalau di sini saya bilang menanamkan modal, kalau misalkan itu karena modal yang kita punya itu bisa kita miliki dalam jangka waktu yang panjang gitu. Oke, tapi nanti ada juga investasi dalam efek yang bisa dijual kembali dengan jangka waktu yang cepat. Jadi nanti itu masuknya ke aset lancar, karena nanti aset itu dibeli dengan janji akan dijual kembali. Itu cocok sekali untuk perusahaan-perusahaan perbankan gitu ya. Oke. Adapun keuntungan yang diperoleh investor ketika berinvestasi ya gitu, kalau misalkan itu investasi saham itu dapat memiliki bagian dari perusahaan, karena kita kan dengan membeli saham kita membeli perusahaan itu secara tidak langsung gitu ya. Jadi bisa memiliki perusahaan itu, bisa memperoleh dividen, bisa memperoleh capital gain. Tadi memiliki perusahaan berarti memiliki hak ya, memiliki hak prioritas atau untuk membeli bukti right yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan juga bisa memiliki hak saham bonus. Waktu kepemilikan tidak terbatas dan berakhir pada saat investor menjual kembali sahamnya. Tidak terbatas, tapi ketika investornya menjual kembali ya sudah dilepas kepemilikannya gitu ya. Dan keuntungan selanjutnya adalah memiliki hak saat RUPS menentukan ya. Apalagi kalau kita memiliki saham mayoritas, kita memiliki suara yang layak untuk didengarkan saat RUPS gitu, rapat umum pemegang saham. Dan adanya motif non finansial, banyak lagi motif-motif lain yang non finansial ya. Kalau misal kita mau menguasai perusahaan biar kita misalkan lebih berkembang lagi gitu, itu bisa motif itu gitu ya. Lah kan selain keuntungan pasti ada resikonya ya. Resiko apa saja sih kalau dalam investasi itu? Ada risiko finansial, risiko pasar, dan risiko psikologis. Kalau risiko finansial itu risiko yang diderita oleh pemodal sebagai akibat dari ketidakmampuan emiten perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran dividen.
Kalau resiko pasar, resiko akibat menurunnya harga pasar saham secara keseluruhan maupun saham tertentu akibat perubahan inflasi, tingkat bunga, kebijaksanaan pemerintah, pertumbuhan ekonomi maupun manajemen perusahaan. Oke, risiko psikologis yaitu risiko bagi investor yang bertindak secara emosional dalam menghadapi perusahaan-perusahaan di pasar. Oke, jadi itu keuntungan dan resiko yang dihadapi ketika kita mau berinvestasi ya. Oke, jenis-jenis efeknya apa saja? Pertama kita bahas obligasi dulu ya. Obligasi, sebenarnya obligasi itu ya surat utang gitu ya. Oke, kita lihat menurut Robert Ang ya. Obligasi termasuk salah satu jenis efek pendapatan tetap. Dari di sini fixed income securities adalah semua jenis sekuritas atau efek atau surat berharga yang dapat diberikan pendapatan tetap atau pasti kepada pemegangnya. Jadi di sini kalau obligasi pendapatannya pasti ya. Bagi kalau misalkan kita mau obligasi yang panjang durasinya, misalkan obligasi 10 tahun, 15 tahun gitu, boleh. Jadi kita memiliki penghasilan tetap, catatannya itu obligasinya bagus. Gak termasuk junk bond ya, bukan termasuk obligasi sampah. Karena itu ada peringkat-peringkatnya. Kita harus mengupdate apa saja sih perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori perusahaan berobligasi yang bagus. Jangan sampai kita membeli obligasi perusahaan-perusahaan yang junk bond ya, yang grade-nya itu di bawah, kemampuan untuk membayarnya rendah dan kemampuan untuk membayar bunganya pun rendah, itu masuk junk bond. Jangan sampai kita membeli obligasi yang seperti itu gitu ya. Oke. Kalau ciri-ciri umum obligasi, pertama adalah sebuah surat yang memiliki kekuatan hukum. Dua, terdapat jangka periodenya gitu ya, misalkan 3 bulan, 6 bulan, setahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu. Terdapat jumlah pendapatan tetapnya dan memiliki jumlah nilai nominalnya. Oke, jenis obligasi dilihat dari penerbitnya. Ada obligasi pemerintah, perusahaan, dan perusahaan ini bisa perusahaan swasta dan juga milik perusahaan milik pemerintah. Kalau obligasi pemerintah ya obligasi dan kertas kerjanya diterbitkan oleh pemerintah ya, bukan kertas kerjanya, kertas obligasinya itu diterbitkan oleh pemerintah. Kalau perusahaan swasta ya oleh perusahaan swasta, kalau perusahaan milik pemerintah ya oleh perusahaan milik pemerintah gitu ya. Oke, kalau dilihat dari pendapatannya itu ada 2, kupon bond dan zero kupon bond. Obligasi kupon bond ini adalah obligasi memberikan pendapatan tetap dengan bunga tertentu dan pada jangka waktu atau periode tertentu. Kalau zero kupon bond, obligasi yang tidak memberikan tingkat bunga secara periodik. Dilihat dari tempat penerbitannya, obligasi domestik, asing, dan global bond. Oke, sekarang masuk ke sukuk. Kalau sukuk apa sih? Kalau dalam istilahnya itu sok gitu ya, sukuk bersok gitu. Kalau menurut PSAK 110, sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisah atau tidak terbagi atas aset berwujud tertentu. Jadi perbedaannya antara obligasi dan sukuk itu, kalau sukuk itu harus ada underlying aset. Underlying aset adalah aset yang dijaminkan ketika kita mau mengeluarkan sukuk. Sama-sama surat hutang, tapi kalau sukuk harus berdasar aset yang dimiliki gitu. Oke, perbedaan antara karakteristik antara sukuk dan obligasi itu penerbitnya, kalau dari penerbit sukuk bisa pemerintah, korporasi juga bisa, obligasi juga bisa, pemerintah bisa, korporasi juga bisa. Kalau sifat instrumennya sertifikat kepemilikan atau penyertaan atas satu aset. Kalau dari obligasi itu cuman instrumen pengakuan hutang. Kalau penghasilan, sukuk itu imbalan bagi hasil dan juga margin. Kalau obligasi, bunga atau kupon dan juga capital gain. Kalau jangka waktu underlying aset yang terakhir itu, kalau sukuk bisa pendek sampai menengah, juga diperlukan obligor, SPV, investor, dan trustee. Kalau obligasi menengah sampai panjang, tidak diperlukan underlying aset, adanya obligor atau issuer dan juga investor. Oke,
Kalau antara price-nya ya, ada market price sama-sama ya, market price gitu juga. Kalau secara investor bisa Islamik, bisa konvensional. Kalau obligasi ya, obligasi konvensional gitu ya. Pembayaran pokoknya, kalau pembayaran pokok amortisasi penggunaan hasil penerbitan itu bisa bullet atau amortisasi, harus sesuai dengan syariah. Kalau obligasi itu bullet atau harus sesuai syariah juga. Oke, kalau jenis-jenis sukuk itu menurut DSN MUI nomor 32 garis miring DSN strip MUI garis miring 9 garis miring 2002, itu ada 6 akad sukuk, yaitu akad mudorobah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan juga ijaroh. Nanti jadi tergantung mau pakai akad apa sukuknya itu gitu ya. Oke, itu untuk sukuk dan obligasi. Sekarang masuk ke saham ya. Efek selanjutnya adalah saham. Saham di sini saya saham biasa dulu ya. Saham biasa adalah bentuk penyertaan atau punyaan terhadap suatu perusahaan. Jadi di sini kalau kita memiliki saham biasa berarti kita memiliki sebuah perusahaan yang mengeluarkan saham itu. Berapa persen? Ya, tergantung berapa persen kepemilikan kita dari saham itu gitu ya. Itu. Karakteristik saham biasa adalah terdapat hak penuh pemegang saham, dapat memilih dewan komisaris. Yang B, hak didahulukan bila organisasi menerbitkan saham baru. Yang C, tanggung jawab hanya sedikit pada jumlah yang diberikan saja. Kayak itu karakteristik saham biasa ya. Kalau dilihat dari kinerja perdagangannya, jenis sahamnya itu terdiri dari income stock, growth stock, lesser known yang growth stocknya itu, spekulatif stock, counter cyclical stock, defensive atau counter cyclical stock, dan blue chip. Nah, kalau di sini blue chip itu memang saham yang bagus ya. Tapi untuk mengetahui saham itu masuk blue chip atau tidak itu memerlukan waktu yang lama. Misalkan saham-saham blue chip sekarang ya saham-saham perusahaan besar yang sudah memang lama berdiri gitu. Saham referen, kalau memiliki tipe itu gabungan antara obligasi dan saham, itu saham referen ya. Jadi tipe obligasi juga memiliki karakteristik seperti saham biasa gitu. Oke, keuntungan memiliki saham referen adalah tingkat keuntungan yang waktunya tahunan. 2, hak atas pendapatan prioritasnya lebih tinggi dari pemegang saham biasa. Yang ketiga, hak atas harta mempunyai prioritas lebih tinggi dari pemegang saham biasa jika terjadi likuidasi. Jadi ketika terjadi likuidasi, misalkan likuidasi kan pasti perusahaan itu rugi-rugi terus, modalnya sudah minus ya, hutangnya banyak. Jadi aset yang dimiliki perusahaan itu terutama kan buat nutup hutang dulu. Nah, kalau sisanya baru dibagikan ke pemegang saham. Kalau ada sepemegang saham preferen saham biasa, yang diutamakan adalah pemegang saham preferen dulu. Kalau pemegang saham biasa ya nanti kalau sisa, kalau nggak sisa ya nggak dapat apa-apa. Makanya kalau mau berinvestasi dalam saham juga harus pintar-pintar memilih perusahaan gitu ya. Oke, jadi untuk berinvestasi memang perlu pengetahuan yang cukup banyak gitu, dan juga pengalaman pastinya. Oke, jenis-jenis saham preferen, salah satunya adalah non participating preferred stock, participating preferred stock, cumulative preferred stock, dan non cumulative preferred stock. Oke, kan ada keuntungan sama kerugian ya. Oke, setiap investasi. Nah, di sini kalau saham preferen keuntungan sama kerugiannya apa saja? Pertama, potensi untuk meraih capital gain sangat sedikit. Yang kedua, dapat terjadi inflasi dan perubahan suku bunga. Ketiga, adanya biaya transaksi dalam setiap transaksi. Keempat, kemungkinan keuntungan tidak diberikan karena pendapatan perusahaan kualitasnya turun. Yang kelima, saham preferen yang memberikan keuntungan tetap, biasanya juga harga tetap. Oke,
Itu jenis-jenis efeknya ya, investasi dalam efek yang bisa dilakukan ketika kita menjadi manajer keuangan sebuah bank ataupun sebuah perusahaan yang lain gitu. Oke, selain itu adalah ada reksadana juga. Bedanya apa? Kalau reksadana di sini artinya ya, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio oleh manajer investasi. Jadi di sini kalau misalkan di sini kan kitanya itu bukan bertindak sebagai manajer keuangan perusahaan gitu ya, tapi kita sebagai masyarakat. Nah, kan kita uangnya modalnya itu sedikit, jadi kita masuklah ke reksadana karena apa, waktunya terbatas dan juga pengetahuannya terbatas, jadi kita percayakan kepada manajer investasi di reksadana tersebut begitu. Oke, keuntungan dan resikonya apa kalau reksadana ya? Oke, pertama adalah manfaatnya dulu. Pertama, pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil resiko. Selanjutnya, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Yang ketiga, efisien waktu ya, karena nanti dikelola oleh manajer investasi, jadi efisien waktunya. Oke, resikonya, pertama, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek tersebut yang masuk dalam portofolio reksadana. Yang kedua, risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kan nanti kalau kita memasukkan dana ke reksadana, kan banyak orang tuh, kalau kita bareng-bareng itu mau menjual kembali gitu ya, kan nanti manajer investasi kewalahan itu mengembalikan uangnya. Itu salah satu resiko likuiditasnya. Oke, resiko selanjutnya adalah resiko wan prestasi. Resiko ini resiko terburuk ya, di mana resiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan reksadana kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wan prestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan nilai aktiva bersih reksadana. Oke, itu keuntungan sama kekurangannya ya. Sekarang apa sih perbedaan jenis-jenis dari investasi di reksadana ini gitu ya. Pertama adalah reksadana pasar uang. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jadi di sini kita cepat gitu ya, karena utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Tujuannya pasti untuk menjaga likuiditas ya, dan pemeliharaan dari modalnya, karena kan kurang dari 1 tahun gitu. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat hutang. Reksadana ini memiliki resiko yang relatif besar dari reksadana pasar uang yang tadi, karena tadi likuiditas kurang dari 1 tahun. Kalau di sini 80%-nya itu diinvestasikan ke efek bersifat utang, dan selebihnya 20%-nya berarti kan yang tidak bersifat utang gitu. Tapi tujuannya itu ya tetap untuk mendapatkan pengembalian yang stabil. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah reksadana saham. Reksadana yang melakukan investasi kurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Nah, kalau dilihat dari keuntungannya atau keamanannya, itu ya lebih aman pertama dan kedua tadi, karena itu hutang dan pasti kembali gitu ya. Yang pertama malah jangka pendek, kalau yang kedua sudah masuk ke ekuitas 80% bersifat yang kedua masih bersifat utang tapi 80%-nya. Yang keempat adalah reksadana campuran.
reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek yang bersifat hutang. Oke, itu jenis-jenis investasi dalam efek yang bisa kita lakukan. Kalau kita sebagai masyarakat biasa ya mungkin kita amannya pakai reksadana, tapi ketika kita sebagai manajer keuangan sebuah perusahaan, mungkin kita bisa langsung investasi sendiri karena dana kita besar, karena dana perusahaan gitu ya. Itu bisa langsung investasi sendiri, mau sukuk, obligasi, saham biasa. Kalau saya sarankan saham biasa, karena preference stock itu tidak bisa diperdagangkan di pasar modal. Oke. Jadi yang diperdagangkan di pasar modal adalah saham biasa. Oke, mungkin cukup sekian tambahan dari saya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga bermanfaat, semoga ilmu kita barokah dan jadi jariah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.